Wahai kaum muslimin, sebelum cahaya Islam menyentuh hatinya, Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang namanya menggema di seluruh Mekah. Ia dikenal sebagai pemuda paling tampan, paling rapi, paling kaya, dan paling harum. Riwayat sirah yang sahih menyebutkan bahwa bila Mus'ab berjalan, aroma parfumnya tercium dari jauh. Dialah Ar-Rahiq, pemuda bunga dari Quraisy. Ibunya, Ummu Umair, adalah perempuan kaya Quraisy yang paling protektif. Mus'ab hidup dalam kemewahan, pakaian dari Yaman, sandal terbaik, wewangian dari negeri jauh, dan setiap pintu terbuka untuknya. Namun saudara-saudaraku, harta tidak selalu menjadi nikmat. Terkadang, kemewahan adalah tirai tebal yang menutupi cahaya hidayah. Pada masa itu, Mekah diguncang oleh suara baru. Suara seorang nabi yang menyeru kepada tauhid, kepada keadilan, kepada kemuliaan akhlak. Rasulullah SAW mengajar secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Orang-orang Quraisy marah, khawatir, takut kehilangan pengaruh, hingga mereka menutup telinga dari kebenaran. Tetapi, hati kaum muda yang masih segar, masih bersih, tidak semudah itu dibungkam oleh kesyirikan. Mus'ab, dengan segala kemewahan hidupnya, mulai mendengar tentang Muhammad SAW, tentang kejujurannya, tentang ucapannya, tentang akhlaknya, yang tidak dimiliki oleh siapapun di Mekah. Dan hati Mus'ab yang lembut, yang indah, yang penuh kecerdasan, tidak bisa menolak rasa penasaran itu. Mus'ab memutuskan, tanpa sepengetahuan ibunya, untuk mengintai rumah kecil tempat Rasulullah SAW mengajar, Darul Arkam. Ia berjalan diam-diam, menghindari mata Quraisy, menghindari pengawal ibunya, menghindari keributan di Mekah. Dan di saat itulah, takdir akan berubah. Wahai kaum muslimin, ketika pintu Darul Arkam dibuka, Mus'ab melihat wajah Rasulullah SAW untuk pertama kalinya. Dan demi Allah, itulah cahaya yang tidak pernah ia temui dalam seluruh kemewahan hidupnya. Ia duduk, ia mendengar, ia membuka hati, dan cahaya itu masuk ke dalam jiwanya dengan lembut. Pada hari itu, Mus'ab bin Umair memeluk Islam. Wahai hamba-hamba Allah, seorang pemuda terkaya, terindah, terpandang di Mekah, telah memilih cahaya yang lembut itu di atas seluruh kesenangan dunia. Inilah permulaan perjalanan yang akan menjadikannya dai pertama Islam, pembawa cahaya ke Madinah, dan syahid yang panjinya ia jaga hingga nafas terakhir. Perjalanan itu baru saja dimulai. Wahai kaum muslimin, ketika Mus'ab masuk ke rumah kecil Darul Arkam, Rasulullah SAW memandangnya dengan pandangan yang menembus ke dalam hati. Di sana, Mus'ab mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan untuk pertama kalinya. Dan cahaya itu menyentuh sesuatu yang dalam di dalam jiwanya. Lalu ia berkata dengan suara yang bergetar, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Karena ia tahu bahwa jika ibunya mengetahui, ia akan dicegah dengan kekuatan penuh. Maka Mus'ab pun menyembunyikan keislamannya. Ia sholat di tempat-tempat terpencil, ia menghadiri majelis Nabi di malam hari, dan ia menjaga lisannya dari seluruh Quraisy. Inilah fase pertama ujian seorang mukmin, menjaga iman ketika dunia menolak. Namun, kabar keislaman tidak dapat selamanya disembunyikan. Orang-orang Quraisy melihat perubahan dalam dirinya.
Langkahnya menjadi lebih lembut, matanya lebih tenang, wajahnya lebih bersinar. Mereka curiga, dan mereka mengawasi. Dan pada suatu hari, Utsman bin Tolhah melihat Mus'ab sholat di sebuah tempat sunyi. Ia pun bergegas membawa kabar itu kepada ibu Mus'ab. Dan hari itu, ujian terberat Mus'ab akan dimulai. Ketika Mus'ab tiba di rumah, ia melihat ibunya dengan wajah yang keras dan mata yang penuh badai. "Wahai Mus'ab, benarkah berita yang kudengar?" katanya tajam. Mus'ab diam, namun diamnya adalah tanda kebenaran. Ibunya marah karena ia mencintai Mus'ab dengan cinta duniawi yang kuat. Ia mengurung Mus'ab, mengambil seluruh pakaiannya, menarik kekayaannya, menjadikan rumah sebagai tempat penjara. Mus'ab, yang dulu memakai sutra, kini memakai kain kasar. Yang dulu memakai parfum mahal, kini hidup dalam bau debu. Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa ujian bukan menghancurkan Mus'ab, tetapi membersihkan dirinya. Ia berkata dalam Asar Sahih, "Demi Allah, aku tidak akan kembali kepada kekafiran setelah aku merasakan iman." Kemewahan hilang, kekayaan hilang, status hilang, namun Mus'ab tetap tersenyum karena ia telah menemukan apa yang tidak pernah ia miliki, ketenangan hati. Setelah melihat bahwa Mus'ab tidak akan meninggalkan Islam, ibunya akhirnya berkata, "Pergilah dari rumah ini, aku tidak lagi mengenalmu." Mus'ab pun keluar, berselimutkan kain kasar, tanpa bekal, tanpa kekayaan, tanpa sandaran. Namun dunia yang dulunya miliknya, kini ia tinggalkan demi Allah. Wahai hamba-hamba Allah, inilah awal perjalanan seorang pemuda kaya yang dibersihkan oleh Allah dari dunia, agar hatinya menjadi tempat turunnya cahaya iman. Mus'ab tidak tahu bahwa setelah kemiskinan ini, ia akan menjadi pendakwah pertama Islam di seluruh kota Madinah. Dan perjalanan itu akan kita masuki di bab berikutnya. Wahai kaum muslimin, setelah Mus'ab beriman, ia menyembunyikan keislamannya sekuat tenaga. Namun, cahaya iman tidak dapat ditutup selamanya. Quraisy melihat perubahan dirinya dan mereka menyadari bahwa Mus'ab telah memeluk agama Muhammad SAW. Ibunya, yang paling ia cintai di dunia, menghadapkan tatapan tajam kepadanya. Ia berkata, "Wahai Mus'ab, engkau telah mengikuti agama Muhammad?" Mus'ab tidak membantah, tidak berbohong, tidak beralasan. Ia hanya berkata pelan, "Benar, wahai ibuku." Dan rumah itu seketika menjadi tempat badai. Saudara-saudaraku, Mus'ab dikenal sebagai pemuda termewah di Mekah. Pakaiannya paling mahal, parfumnya paling harum, statusnya paling dihormati. Namun ketika ibunya marah, ia mencabut segalanya, pakaiannya, hartanya, wewangiannya, bahkan kebebasannya. Mus'ab, yang dulu hidup di istana kemewahan, kini tidur di ruangan gelap tanpa harta. Wahai kaum muslimin, Mus'ab tidak dipukul, tidak diseret, tidak ditombak. Ia diuji dengan sesuatu yang jauh lebih berat. Cinta seorang ibu yang ingin memaksanya meninggalkan Islam. Namun, Mus'ab tetap teguh. Ia berkata, "Wahai ibu, andai engkau memiliki 1000 nyawa,
dan semuanya dicabut di hadapanku, aku tetap tidak akan meninggalkan agama ini. Inilah keteguhan hati yang tidak dibentuk oleh kekuatan, tetapi oleh iman. Setelah melihat bahwa Mus'ab tidak akan goyah, ibunya akhirnya berkata, "Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi." Mus'ab pun keluar dari rumah, tanpa harta, tanpa pakaian mahal, hanya dengan kain kasar yang menutupi tubuhnya. Ia, yang dulunya menerima salam dari para pembesar, kini menjadi pemuda miskin yang hampir tidak dikenali. Ia berjalan menuju majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika para sahabat melihatnya, mereka menangis. Mereka pernah melihat Mus'ab dengan pakaian Yaman, selendang sutra, parfum mahal. Kini, ia datang dengan pakaian lusuh, kulitnya kasar, dan wajah penuh ketegaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata ketika melihatnya, "Lihatlah pemuda ini. Dulu paling mewah. Kini, hatinya dihiasi oleh Allah." Wahai hamba-hamba Allah, hari itu Mus'ab tidak kehilangan apapun. Ia justru menemukan dirinya. Ia keluar dari rumah ibunya sebagai pemuda miskin, namun masuk ke dalam Islam sebagai pemuda penuh cahaya. Dalam kemiskinan itu, Allah sedang menyiapkan dirinya untuk tugas besar, menjadi utusan dakwah pertama ke kota Madinah. Wahai kaum muslimin, ketika kabar tentang Islam sampai ke kota Yathrib, 12 orang datang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada baiat Aqobah pertama. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, utuslah kepada kami seorang guru yang mengajarkan Al-Quran dan agama ini kepada kami." Dan saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada Mus'ab, pemuda miskin yang dulu terkaya, yang hatinya kini bercahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku akan mengutus kepada kalian pemuda yang paling lembut lisannya, paling bijak akalnya, dan paling kuat imannya." Dan beliau meletakkan tangan beliau di atas bahu Mus'ab bin Umair. Inilah kehormatan yang bahkan para pembesar tidak pernah bayangkan, menjadi dai pertama dalam Islam. Saudara-saudaraku, Mus'ab berangkat ke Madinah tanpa harta, tanpa pelindung, tanpa pakaian mewah, hanya berbekal Al-Quran dan akhlak mulia. Ia berjalan meninggalkan Mekah, meninggalkan keluarga, meninggalkan masa mudanya demi cahaya Islam. Inilah perjalanan dakwah yang menghidupkan sebuah kota. Sesampainya di Yathrib, Mus'ab tidak datang sebagai tamu kehormatan. Ia tinggal di rumah As'ad bin Zurarah radhiyallahu an. Dari rumah sederhana itu, berawal dakwah yang mengubah sejarah sebuah bangsa. Ia mengajar Al-Quran, menjelaskan tauhid, dan mengajarkan akhlak dengan kelembutan yang menembus hati. Dan inilah peristiwa besar dalam dakwah Mus'ab. Sa'ad bin Mu'az, pemimpin suku Aus, mendengar bahwa Mus'ab mengajak manusia kepada agama baru. Ia pun datang dengan tombak di tangannya, berkata dengan ketus, "Pergilah dari kampung kami, jika engkau tidak ingin aku menyakitimu." Mus'ab tidak gentar. Ia berkata lembut, "Duduklah sebentar, dengarkanlah,
Jika engkau tidak suka, aku akan pergi." Kelembutan inilah senjata terbesar Mus'ab. Mus'ab membacakan Al-Quran, dan Sa'ad bin Mu'az yang keras seperti besi, melembut seperti kapas. Air matanya jatuh, dan ia berkata, "Alangkah indahnya apa yang kau bacakan ini." Hari itu, pemimpin Aus masuk Islam, dan ketika Sa'ad masuk Islam, seluruh kaumnya ikut masuk Islam. Inilah kemenangan besar yang Allah berikan melalui tangan Mus'ab bin Umair. Wahai kaum muslimin, dalam waktu singkat, Madinah berubah. Rumah-rumah yang dulu gelap, kini dipenuhi Al-Quran. Hati-hati yang dulu keras, kini lembut oleh iman. Suku yang dulu bermusuhan, kini saling mencintai karena Allah. Dan semua ini melalui tangan seorang pemuda miskin yang dulu bergelimang kemewahan. Wahai hamba-hamba Allah, dari Mus'ab bin Umair, kita belajar bahwa kekuatan dakwah bukan dari harta, bukan dari kedudukan, tapi dari kelembutan yang lahir dari hati yang bersih. Dan dakwah pertama ini akan membuka pintu bagi hijrah besar yang mengubah dunia. Wahai kaum muslimin, setelah 1 tahun penuh Mus'ab mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Tauhid, dan menyatukan hati-hati Ansor, Madinah telah berubah menjadi kota iman. Dan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Mus'ab adalah orang pertama yang menyambutnya dengan senyum penuh cahaya. Muhajirin berdatangan, rumah-rumah Ansor dibuka, dan setiap langkah Rasulullah diiringi oleh kaum beriman. Dan Mus'ab, yang dulu miskin setelah ditinggalkan ibunya, kini berjalan di sisi Nabi sebagai guru, penuntun, dan teladan. Inilah keutamaan ilmu yang mengangkat seorang pemuda di atas seluruh kemewahan dunia. Wahai kaum muslimin, ketika Perang Badar terjadi, Rasulullah SAW memilih siapa yang akan membawa panji Islam. Panji adalah simbol kehormatan umat. Jika panji jatuh, maka barisan kaum muslimin akan terpukul. Dan pemuda yang dipilih itu adalah Mus'ab bin Umair. Dalam Badar, Mus'ab berdiri di barisan depan. Ia membawa panji, dengan tangan yang dahulu memegang parfum mewah, kini memegang bendera yang akan mengubah dunia. Dan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Setahun setelah Badar, ujian yang lebih besar datang. Perang Uhud. Quraisy datang dengan 3.000 pasukan. Senjata mereka mengkilap, amarah mereka membara. Dan sekali lagi, Rasulullah SAW memberikan panji Islam kepada Mus'ab bin Umair. Tanda kepercayaan yang lebih besar daripada seluruh dunia. Saudara-saudaraku, pembawa panji tidak boleh mundur. Jika pasukan terpukul sekalipun, panji Islam harus tetap berdiri. Dan Mus'ab yang hatinya selembut sutra, memiliki keberanian lebih keras daripada besi. Ketika pasukan pemanah turun dari bukit dan kaum muslimin terpecah, Mus'ab segera maju untuk mengalihkan perhatian musuh dari Rasulullah SAW. Ia mengangkat bendera tinggi,
berteriak kalimat takbir agar musuh mengira dialah Rasulullah dari kejauhan. Pengorbanan ini akan mengantarkannya kepada syahid yang mulia. Wahai hamba-hamba Allah, Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang memegang panji bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi karena kekuatan hatinya. Ia bukan pembesar Quraisy, bukan bangsawan kaya, bukan ahli perang terkenal. Ia hanyalah seorang mukmin yang mencintai Allah lebih daripada dunia. Dan di bab berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana cinta itu mengantarkannya kepada syahid termulia di perang Uhud. Wahai kaum muslimin, hari itu Gunung Uhud berdiri sebagai saksi atas pertempuran yang mengguncang iman. Quraisy datang dengan 3.000 pasukan, senjata berkilat, amarah membara dan tekad membalas kekalahan Badar. Dan di tengah barisan kaum muslimin, Mus'ab memegang panji Islam di tangan kanannya. Panji itu adalah simbol umat. Jika panji jatuh, barisan kaum muslimin akan goyah. Dan Mus'ab, pemuda lembut yang dulu hidup dalam parfum, kini berdiri tegak di depan pasukan seperti batu karang di tengah badai. Di tangannya ada kehormatan Islam. Saudara-saudaraku, ketika kaum muslimin mulai menang, pasukan pemanah yang diperintahkan Nabi untuk tetap di bukit turun mengejar harta rampasan. Inilah awal musibah Uhud. Musuh melihat celah. Mereka menyerang dari belakang. Barisan kaum muslimin terpecah. Kekacauan terjadi. Melihat pasukan kacau, Mus'ab segera maju ke sisi depan barisan. Ia mengangkat bendera setinggi yang ia bisa, agar musuh mengira bahwa dialah Rasulullah dari kejauhan. Ia menyerahkan dirinya untuk melindungi Nabi dengan seluruh tubuhnya. Mus'ab diserang oleh seorang penunggang kuda Quraisy bernama Ibnu Qomi'ah. Ia menebas tangan kanan Mus'ab yang memegang panji. Namun Mus'ab berkata lembut, "Dan Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya." Ayat itu keluar dari lisan seorang pemuda yang sedang kehilangan tangannya. Mus'ab tidak jatuh. Ia memegang panji Islam dengan tangan kirinya. Musuh menyerangnya kembali, menebas tangan kirinya sehingga terputus pula. Namun, Mus'ab menahan panji dengan sisa lengannya, menekan benderanya ke dadanya agar tidak jatuh. Inilah kekuatan iman yang tidak dapat ditulis dengan tinta dunia. Mus'ab tetap berdiri hingga musuh menusuk tubuhnya berkali-kali. Ia jatuh dengan panji Islam tetap terangkat hingga detik terakhir hidupnya. Ketika ia gugur, Rasulullah SAW melihat bahwa musuh mengira beliaulah yang terbunuh karena Mus'ab mirip dalam postur dan gerakan. Syahid dalam keadaan memegang panji, tanpa harta, tanpa dunia, tetapi dengan iman yang menerangi bumi. Wahai hamba-hamba Allah, Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang kehilangan kedua tangan, namun tidak kehilangan iman. Ia kehilangan dunia, namun mendapatkan akhirat. Ia kehilangan kemewahan, namun mendapatkan kemuliaan yang tidak akan pernah hilang. Dan pada hari itu, panji Islam tetap berdiri, karena seorang pemuda bernama Mus'ab
tidak pernah mau melepaskannya. Wahai kaum muslimin, ketika perang Uhud mereda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan mencari para syuhada satu persatu. Beliau tidak mencari harta, tidak mencari kemenangan. Beliau mencari nama-nama yang dicintai oleh Allah. Dan salah satu nama yang beliau cari dengan hati pilu adalah Mus'ab bin Umair. Ketika jasad Mus'ab ditemukan, para sahabat terpaku. Tubuhnya penuh luka, kedua tangannya terputus, dan panji Islam berada di sisi tubuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan jasad itu, dan mata beliau berkaca-kaca. Ini adalah pemuda yang dahulu paling kaya, namun gugur sebagai syahid tanpa memiliki apa-apa kecuali iman. Saudara-saudaraku, ketika kaum muslimin ingin mengkafaninya, mereka hanya menemukan sehelai kain yang bahkan tidak cukup menutupi seluruh tubuhnya. Jika kain itu ditarik ke kepala, kakinya terlihat. Jika ditarik ke kaki, kepalanya terlihat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kepalanya ditutup dengan kain dan bagian kakinya ditutup dengan rerumputan. Begitulah keadaan pemuda yang dulu kaya raya. Dalam riwayat sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, melihat tubuh Mus'ab, dan bersabda dengan suara penuh haru, "Di antara manusia, ada yang Allah penuhi janjinya. Mus'ab adalah salah satunya." Beliau menangis, karena Mus'ab telah memberikan segala yang ia miliki untuk agama ini. Beliau berkata kepada para sahabat, "Dahulu, aku tidak melihat seseorang yang lebih halus pakaiannya, lebih harum baunya, dan lebih sejahtera hidupnya daripada Mus'ab bin Umair. Namun hari ini, ia gugur syahid dalam keadaan seperti ini." Inilah transformasi yang tidak dapat diraih kecuali oleh hati yang mencintai Allah lebih dari dunia. Para sahabat menangis melihat tubuh yang dulu paling wangi dan paling halus kini terbaring di tanah Uhud. Mereka menangis bukan karena sedih semata, tetapi karena mereka tahu betapa besar pengorbanan yang telah Mus'ab berikan kepada Islam. Wahai hamba-hamba Allah, hari itu Mus'ab bin Umair tidak meninggalkan dunia dengan harta, rumah, atau kemewahan. Ia meninggalkan dunia dengan panji Islam yang tetap tegak karena keteguhan imannya. Ia gugur, namun cahayanya tidak akan pernah gugur. Pelajaran besar dari kisah Mus'ab bin Umair. 1. Iman mengubah manusia dari kemewahan menuju keteguhan. 2. Cinta kepada Allah lebih indah dari dunia yang penuh perhiasan. 3. Dakwah yang lembut dapat mengubah seluruh kota. 4. Pembawa panji adalah penjaga kehormatan umat. 5. Pengorbanan Mus'ab membuktikan kemuliaan tidak diukur dengan harta, tetapi dengan iman.